tidak, tidak. Aku harus menunggu anakku pulang. Kau tidak bisa membuat anakku pulang dan tidak menemukan rumah. Jika nenek tua ini ingin mati, jangan halangi. Bawa orang dan altar kematian lari. Biaya untuk nama, semua aku yang bayar. Mengantar prajurit Dewa Sijing kembali ke kampung halaman. Tante, aku mengantarkan putra Anda kembali. Anakku. Ayah dari anakku. Ayah. Gua, kulit hijau ini adalah milik keluarga Sun. Kau berani campur tangan urusan Tuan Muda San. Aku lihat kau, bocah. Apakah kau sudah bosan hidup? Rusuai, saya menyelesaikannya untuk Anda. Saya tanda tangan dan bertindak. Siapa yang menghina prajurit Sijin, pasti akan dibunuh, kakak ipar. Suatu hari nanti kau akan pergi. Kau pergi, San Wukong akan melawanku, David. Hahaha, di manakah para bayangan? Kejar. Kalau begitu aku akan membunuhnya juga. Di mana dia? Sial, sial. Peserta di Hotel Yuncheng Huanyu dan teman semeja. Juara pertama dan Jin Yuxin mungkin ada di tempat kejadian. Sial, sial, aku tidak akan berani lagi. Qian Yuxin, itu istriku. Guru, aku mohon, tolong bantu aku cari anak perempuanku. Xing Yuxin, kau tidak menyangka akan meminta bantuan Sun Tao suatu hari. Gue udah ngejar lo selama 3 tahun. Gue bahkan tidak keberatan lo punya anak haram. Tapi lo bahkan tidak mau melirik gue. Sekarang kenapa? Tidak sombong lagi. Baiklah, apapun yang kau katakan, aku terima. Tapi aku mohon, tolong cari anak perempuanku. Kau benar-benar ingin aku membantumu. Lalu apa untungnya bagiku? Asalkan kamu bisa membantuku mencari gadis. Aku akan setuju dengan apapun. Benar-benar melakukan apapun boleh. Benar hahaha dasar brengsek. Kalau begitu biarkan aku cicipi dulu. Rasa wanita tercantik di Yuncheng. Baik, aku setuju. Ahahaha. Pijat-pijat. Perawatan yang baik. Sekarang kenapa tidak sombong lagi? Rompi si brengsek terbuka. Tahu harus tunduk pada Bensan. Jangan lepaskan tangan. Ah, Kamu adalah milik Yusin itu. kenapa dia berani memukulku? Qian Yusin, aku beritahu kamu, tidak ingin tahu lagi keberadaan putrimu. Bagaimana kondisimu di luar? Aku malas peduli di mana tuannya. Ada apa dengan tuan? Kamu itu siapa bagiku? Apa hakmu bicara seperti itu tentang aku? Aku hanya bertanya padamu, Giok Sukma. Ada apa dengan bunga? Bunga adalah putriku. Urusannya tidak ada hubungannya denganmu. Aku memberimu 5 menit. Cari tahu di mana putriku sekarang. 5 tahun? Kau tahu seperti apa hidupku. Kau pikir aku datang untuk berkencan dengannya. Di matamu, aku wanita seperti itu. Sekarang kau kembali. Berhak apa kau bicara dengan nada seperti itu untuk mendidikku? Jangan sentuh aku.
cari kabar tentang bunga. Takut seseorang menangkapnya. Rupawan, mungkin kau salah paham dengan Nona Giok. Aku baru saja memeriksanya. Setelah Rui Rui ditangkap, Nona Qin berencana keluar untuk membantu. Tapi tidak ada binatang betina, Sun Wukong hanya untuk Hem. Nona Qin dipaksa dan tidak punya pilihan. Untuk bisa menemukan Rui Rui, dia tidak punya pilihan. Tidak tahu lagi. Permisi, apakah ini mobilnya? Saya menemukan satu jalur berhenti di dalam. Dua perwira. Permisi, yang mana perwira Lu? Saya Kepala Polisi Kota Awan Zhang Minhao. Melapor kepada perwira Lu. Mohon perwira Lu memberikan petunjuk tentang situasi. Menjawab perkataan perwira Lu. Kedua penjahat itu dipotong lehernya oleh seseorang dengan satu pisau. Di tempat kejadian ditemukan jantung seorang gadis kecil. Tidak mengerti. Sebenarnya tidak seharusnya bertanya. Tidak masalah. Terlalu banyak tahu tidak baik untukmu. Mengerti. Periksa identitas kedua orang itu. Dan periksa semua orang yang pernah melakukan kontak. Jika menemukan orang yang mencurigakan, segera laporkan. Menerima 20.000. Kamu yang bertanggung jawab penuh atas hal ini. Selain itu, mengenai identitas kita berdua, aku akan membocorkan sang juara. Menerima 20.000 dan temui Qin Yuxin. Dia seharusnya tahu tentang beberapa jebakan. Keluarga di samping Nona Qin tinggal di sini. Itu kamar ibuku. Ken, ayo pergi. Dari dulu aku sudah menyuruhmu untuk menggugurkan Xiao Yanzong itu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan saja? Dari dulu aku sudah menyuruhmu untuk menggugurkan Xiao Yezong itu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan saja? Bu, karena dia bukan binatang buas. Dia punya ayah. Dia punya ayah, lalu di mana ayahnya? Sudah 5 tahun, apakah dia pernah mengurus kalian berdua? Ayah, kami sedang menelepon rumah sakit. Dia menyuruh orang untuk mengganggu orang lain, ya. Aduh, aku telepon dia tapi tidak diangkat. Katakan padaku, bagaimana aku harus membantumu? Qin Yuxin, kapan sih kamu akhirnya sadar? Besan, sekarang sudah tidak ada hubungan lagi dengan kami. Kamu ngerti nggak sih? Bu, jangan bicara lagi. Sanak saudara akan sedih. Apa aku salah bicara? Ah, kalau bukan karena dia, apakah kesucianmu dan uangmu hancur? Selama ini kamu mengalami gosip dan fitnah dari orang lain. Dan cemoohan, bukankah sudah banyak? Selamat ya. Semua sudah diusir. 7 hari, menyuruhnya makan naga, apa belum cukup? Aku buka pintu. Halo, namaku Chen Yuxin. Kalian datang untuk apa? Aku tidak ingin melihat kalian. Cepat pergi dari sini. Maaf, tadi salah paham. Kau tahu aku bukan ayah yang baik. Yang paling penting, Rui Rui hilang. Setiap menit terlambat semakin berbahaya. Apa? Kau ayah Rui Rui. Kau tahu tidak? Kau telah menghancurkan keluarga kami. Kau membuat kami terancam. Kau ikut kami. Aku ingin membunuhnya. Sudah, jangan bunuh. Ya ampun. Ini baru mulai. Terima kasih. Paman dan Bibi. Maaf, aku berhutang pada keluarga kalian. Percayalah, mulai hari ini, semua yang telah kalian hilangkan, akan aku ganti 1000 kali lipat kepada kalian. Kalian berdua memang di sini. Hari ini aku akan menguliti kamu. Siapa ini? Tuan Sun Jiadao. Aku tidak punya waktu untukmu hari ini. Cepat pergi dari sini. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kamu adalah Tuan San, putra sulung keluarga San. Kamu sungguh aku adalah putrimu sendiri. Apa maksudnya ini? Yuxin, sebenarnya apa yang terjadi? Aduh, anak ini mengganggu Yuxin. Aku peringatkan kalian. Bagian awal Qian Yuxin. Hari ini jika tidak beri aku penjelasan yang memuaskan, aku akan membereskan keluargamu juga. Tuan San, jangan marah. Aku akan suruh dia bersujud minta maaf padamu. Aduh, Bu, coba pahami dulu. Situasi apa? Bicara nanti saja, kamu kembali ke sana. Topik ini sudah tidak ada. Kenapa kamu masih diam?
cepat bersujud dan minta maaf kepada Tuan San. Istri kamu sendiri mencari mati. Jangan seret kakak kami. Jika itu benar-benar perkataan Tuan San. Sebenarnya apa yang terjadi? Keluarga kami sudah cukup menderita karenamu. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu masih membiarkan kami? Keluarga kami sudah cukup menderita karenamu. Aku mohon padamu. Apalagi yang harus kulakukan agar kau melepaskan kami? Kasihanilah kami. Cepat bersujud dan minta maaf kepada San Shang. Kami sudah tidak tahan dengan kekacauan ini. Apa kamu ingin kami mati? Aduh, jangan seperti ini. Besok bangun, sudah cukup, dasar bocah. Jika kamu tidak ingin lelah, potong sendiri tangan dan kakimu. Demi Sin, aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, San Shaoang tidak ada hubungannya dengan kita. Tolong ampunilah kami. Tante jangan khawatir, ada aku. Kamu yakin tidak mau menyerah? Kalau kamu tidak pergi dengan sukarela, aku akan menangkapmu dan membuatmu bertelanjang kaki. Sekarang aku akan membuatmu. Lihat. Sialan, lingkaran hitam di matamu. Aku kabulkan permintaanmu. Yang lain juga sama. Demi satu tangan, dibuang begitu saja. Kamu benar-benar melumpuhkan satu tangan dan satu kakinya. Sekarang uangnya habis. Keluarga San tidak akan melepaskanku. Kita mati. Kamu keluar, M.A. Paman. Paman, tidak apa-apa, jangan khawatir. Tante hanya istirahat sebentar. Cepat, cepat, hati-hati. Kamu harus segera meninggalkan Yun Chi. Kalau tidak, begitu San Shang bangun, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Urusan Yusin dan Rui belum selesai. Coba ingat-ingat baik-baik, apakah ada kejadian aneh sebelum Rui hilang? Keluarga Yusuan adalah keluarga besar peringkat kedua di Yun Cheng. Kamu tidak bisa melawan mereka, cepat pergi. Tenanglah, Yusin, ada aku, tidak perlu khawatir. Bukan, Rui itu. Apa kamu mengerti perkataanku? Cepat pergi. Kalau tidak kamu akan mati, ayo. Kamu tenang sedikit. Jangan pedulikan dirimu, yang terpenting adalah melihat jenazah. Kamu pikir lagi dengan teliti. Pikirkan, akhir-akhir ini apakah kamu pergi ke tempat yang aneh? Tidak kemana-mana. Ada satu hal yang sangat penting. Apa? Beberapa hari lalu, Rui jatuh. Aku membawanya ke rumah sakit swasta untuk dibalut. Dokter itu langsung mengambil darah. Dalam keadaan normal. Hanya untuk membalut luka sederhana. Sama sekali tidak perlu segitunya. Dan di laci dokter itu, ada beberapa laporan hasil anak-anak. Rumah sakit apa? Siapa nama dokternya? Bawa aku ke sana. Menjauhlah dari sini. Mereka, ya, kalian siapa? Kalian mau apa? Kalau tidak pergi, aku akan panggil polisi. Aku hanya bertanya, kalau kau tidak jujur, kau akan kukirim ke neraka. Menurutmu kenapa? Untuk siapa kamu bekerja? Anak-anak sukses ini dikirim kemana? Itu orang-orang kakak serigala api. Bukan dia yang melakukannya. Siapa dia? Dia adalah tangan kanan terkuat Tuan Keempat, Tuan Tekad. Seharusnya didukung oleh Tuan Keempat. Lalu siapa Tuan Keempat itu? Iya, itu anekdot. Dia adalah bos di basement mabuk perjalanan. Hujan ceria, kamu pulang dulu, aku akan menyelamatkan bunga. Aku ikut denganmu, tenang, pasti akan menyelamatkan bunga. Tidak, aku harus pergi. Terbang kecil, ada apa? Kakak, kamu dan hutan luas cepat lari. Cepat tinggalkan kota awan. Anak keluarga matahari, nak.
Aku tidak perlu kamu membantuku berjalan. Kamu segera tinggalkan kota awan. Jangan muncul di depanku lagi. Yuxin. Pergi ikuti dan lihat apa yang terjadi. Selain itu, cari lokasi keempat orang itu dan kirimkan ke ponselku. Baik. Maaf. Hari ini lantai 9 Tianhan menolak tamu individu masuk. Apakah kalian melakukan bisnis seperti ini? Kau tahu siapa aku? Bajingan, dia adalah tuan muda dari banyak film. Malam ini tuan keempat menyewa tempat untuk pesta ulang tahun. Siapa kau? Apa aku perlu mengadakan pesta untukmu? Tidak usah, tidak usah. Semoga tuan keempat panjang umur seperti lautan timur. Semoga umurnya sepanjang gunung selatan. Semoga tuan keempat panjang umur seperti lautan timur. Semoga umurnya sepanjang gunung selatan, tuan keempat. Terima kasih, saudara-saudara. Untuk ini, bersulang, saya minum duluan sebagai tanda hormat. Masa depan, semoga panjang umur. Semoga tuan keempat cepat mati. Masa depan, semoga panjang umur. Semoga tuan keempat cepat mati. Ada orang yang berani membuat keributan di pesta ulang tahun tuan keempat. Ini cari mati. Ini benar-benar tidak menghormati tuan Duan. Cari mati, hajar dia. Kenapa kau berguling seperti mati? Bajingan. Istrimu benar-benar tidak tahu diri. Kau benar-benar tidak tahu diri. Semua serigala api, kau mau apa? Ingat, aku hanya bertanya sekali. Rui-Rui dibawa kemana oleh anak buahmu? Rui-Rui yang mana? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau masih punya satu kesempatan. Jangan uji kesabaranku. Ya, benar, kakek Lei Tongkun. Dia memintaku mencari pendonor jantung yang cocok untuk cucunya. Dan kebetulan yang malang itu cocok dengannya. Jadi keluarga Lei, keluarga besar nomor 1 di kota Yun. Hei, ya di mana orang itu sekarang? Sudah dikirim ke keluarga Lei apa yang ingin kau katakan? Rumah sakit di kota Yun tidak memiliki fasilitas untuk operasi. Itu, dia sudah dikirim ke rumah sakit di kota Jianghai untuk operasi. Kira-kira masih ada 1 jam lagi. Sampai di ruang operasi, kakau bahkan jika pergi sekarang, mungkin tidak akan sempat. Kau suruh orang siaga, aku. Komandan, kau tidak apa-apa. Seberapa banyak kau tahu tentang keluarga Lei? Anggota utama keluarga Lei ada siapa saja? Generasi tua keluarga Lei adalah Lei Hongkun dan Lei Hongming, 2 bersaudara. Lei Hongming tidak memiliki keturunan. Lei Hongkun memiliki sepasang anak. Sekarang putri sulung, Lei Yunli adalah anak dari hubungan gelap di keluarga Lei. Putra bungsu Li Xiaoguang, mendapatkan sebuah perusahaan yang bisa tampil terang. Saat ini menjabat sebagai General Manager grup Lei Si, akan menjadi pewaris keluarga Lei. Li Xiaogao, apakah dia memiliki seorang putri yang seusia dengan Zunren? Ya, tahun ini berusia 6 tahun. Chen Guan, apa maksudmu? Putrinya akan menjalani operasi transplantasi jantung. Ruier kebetulan cocok dengan golongan darahnya. Lalu apa artinya? Dibawa oleh Lei Hongui ke Tianhai. Sekarang lacak ponsel Lei Xiaoguang. Cari dia, ya. Bagaimana caranya? Ada apa dengan menantu? Ada apa? Kepala keluarga Sun menyuruh orang untuk membebaskan keluarga Nona Qin. Biarkan dia membawamu kembali untuk meminta maaf kepada putranya. Selesai,
Sejak sekarang, keluarga Sun tidak bersalah. Bagaimana Lei Xiaoguang menemukannya? Dia berada di dalam salah satu klub miliknya. Bagaimana menemukan Li Xiaoguang? Dia di sebuah klub di bawah naungannya. Kamu harus mengirimkannya kepadaku. Diterima, saya bersihkan ini. Saat kamu mau, saya akan meneleponmu. Diterima. Luo Yuan, saya kirim lokasi kepadamu. Pergi ke sana untuk menjemput. Keluarga ini sebenarnya menyinggung Tuan seperti apa? Rusuai, masuklah. Aku Jiang Baobe. Tangan rileks ya. Rileks, jangan tegang. Astaga. Angkat pantat. Tepat, gunakan bahu dengan kuat. Kenapa sih? Tenggelam. 321. Bagus bolanya. Haha, selamat Guang Muda berhasil mendapatkan proyek besar lagi. Akhirnya, mohon bimbingan Guang Muda. Tenang saja. Saya pasti tidak akan menyusahkan kalian nantinya. Yang mulia, putri Anda pingsan karena operasi jantung. Apakah sudah menemukan donor jantung yang cocok? Sudah ditemukan, jika tidak ada masalah, setengah jam lagi akan masuk ruang operasi. Selamat, Wang Tao. Selamat makan dan minum semuanya. Hari ini saya traktir, bersenang-senanglah. Sial, siapa yang berani membuat masalah di sini? Kamu bosan hidup. Lei Xiaoguang, tinggallah, siapa yang takut? Anda lapar. Kamu tidak tahu ini wilayah Leida. Ah, sial. Berani-beraninya kau pukul gua. Hari ini akan kubikin kalian menderita setengah mati. Takut, hah? Cari mati kau, sialan. Kejar cahaya, apa-apaan, bawa mereka ke atas. Bunuh dia. Di seluruh hutan ini, mungkin tidak ada yang kedua. Kamu sebenarnya siapa kamu? Kalian mau apa? Telepon orang cerai? Kenapa kau cari ayahku? Ah, Jangan banyak omong, temani dia. Cepat. ayah, cepat datang selamatkan aku. Di rumah ada yang mau bunuh aku. Siapa? 3 jam bersamamu dalam keadaan aman. Bahkan membawa obor api besar pun tidak cukup untuk bertemu. Kamu siapa? 3 jam lagi, aku tidak akan melihat hantu. Bukan hanya anakmu, semua orang di kompleks keluarga Lei harus mati. Siapa kamu berani mengancam aku? Lei Hong? Pergi. Pergi, kamu menggangguku. Kamu hanya punya 3 jam. Jika waktu habis dan aku tidak melihat orangnya, maka siapkan tubuh putramu. Kamu hanya punya 3 jam. Saat waktunya tiba, jika aku tidak melihat Rui, kau akan mengumpulkan mayat putramu. Setengah jam lagi aku menunggumu di kompleks keluarga Lei. Pegawai pemerintah, kemarilah untuk membersihkan lantai. Bersihkan klub keluarga Lei. Selain itu, 3 jam lagi undangan besar keluarga Lei. Mengerti? Bukan Ge Changchang. Ge Changchang, cepat. Ya, baik. Kakek, apakah kita naik ke atas atau langsung kembali ke kota Guiyun? Baik, kakek. Guiyun Cheng. Yusuai, selanjutnya kita langsung pergi ke rumah Lei. Ya, putra bungsu kesayangan Lei Hongkun ada di tanganku. Dia pasti akan patuh di rumah Lei. Lalu bagaimana pergi ke rumah Lei? Bukankah ada banyak orang abu-abu?
kita pergi makan enak dulu sebagai hidangan pembuka. Segera kirim orang untuk menyelidiki siapa mereka. Sudah kusuruh orang menyelidiki. Halo, ini aku. Ah, aku tahu. Tuan, masalahnya agak rumit. Sepertinya pihak lawan tidak sederhana. Apa maksudnya? Baru saja mendapat kabar. Duan Sihai dibunuh. Ya, bukan hanya Duan Sihai, tapi juga 4 jenderal utamanya. Dan ratusan pembantunya. Semuanya dibunuh. Apa? Bukan hanya Duan Sihai, tetapi juga keempat anak buah andalannya. Dan ratusan pembantu. Semuanya terbunuh. Apa? Maksudmu, dilakukan oleh orang yang menelepon tadi? Ya, mereka mencari Duan Sihai dan menanyakan keberadaan gadis itu. Apakah mereka sudah tahu berapa banyak orang di utara? 1 orang? Apa? Kak, apa kau lihat itu? Baru saja anak buah kakak ipar dengan cepat mengalahkan semua paman keluarga San. Keren sekali. Baiklah, jangan khawatir Hei. Kenapa begitu hebat? Bagaimana ini bisa bukan? Tapi Sui Rui sudah lama hilang. Aku pikir. Aku bahkan membelikanmu teleponnya. Kakek, bagaimana menurutmu yang harus kita lakukan sekarang? Telepon kakek kedua, orang dewasa itu kembali ke kediaman keluarga Lei. Jangan lupa bawa Jia Hao. Dan undang Sun Guangzheng. 3 orang tua itu adalah dari keluarga Lei, yang sombong ada 2. Kalian tanyakan saja padanya. Setiap keluarga di kota Yun selalu saling membantu. Kali ini keluarga Lei dalam kesulitan. Jadi bicara omong kosong juga tidak berguna. Kita juga harus membiarkan orang lain untuk dicintai. Ayo berangkat dengan baik. Kamu berdiri di sini. Kamu kemari, berdiri di sisi sini. Dan kamu berdiri di sana. Ayah. Kamu sudah seperti langit dan laut. Ada apa, Xiaoli? Jangan sampai kamu mendapat masalah. Bos. Masak selama 3 jam. Baiklah, baiklah. Haha. Kalian ini sebenarnya siapa? Apakah kau pikir siapapun di kota Yun bisa begitu saja menutupi langit demi putrinya sendiri, lalu menganggap nyawa anak-anak lain seperti rumput liar? Hal seperti ini seharusnya tidak ada orang dari keluarga Lei. Kau siapa baginya? Dia putriku. Apa? Tidak mungkin. Kami sudah menyelidiki. Dia itu anak haram. Bahkan ibunya sendiri tidak tahu siapa ayahnya. Kalau kau masih ikut campur, 15 kata, bahkan 3 jam pun tidak akan hidup. Kalian memperlakukan aku seperti ini. Keluarga Lei tidak akan melepaskan kalian. Oh ya, kalian sama sekali tidak tahu bahwa di kota Perak, keluarga Lei masih percaya apa-apa. Lalu apakah kau percaya aku sudah melewati kepala militer keluarga Lei? Jika tidak, kalian sekeluarga, aku bilang padamu, aku akan menyesal. Di kota Yun, belum ada yang berani seperti ini pada Leiza. Kini musuh lama kalian. Qin Yusi juga akan ikut dikubur bersama kalian. Benar-benar bodoh. Hei Yusin, kalian di mana sekarang? Ada kabar tentang Rui Rui? Tenang saja, Yuxin. Rui Rui aman untuk sementara kamu menemukan Rui Rui. Ya, Yuxin, tunggu aku di rumah. Aku akan segera membawa Rui Rui kembali. Siapa sebenarnya yang menculik Rui Rui? Ah, Yuxin, ada urusan mendesak. Aku tutup dulu. Nanti malam di rumah aku jelaskan. Liu Shuai, jika tidak menjelaskan dengan jelas pada Nona Qin, selain membuatnya khawatir, tidak ada gunanya. Lebih baik selamatkan Rui Rui. Setelah itu pulang, aku akan jelaskan padamu. Gerakan kita, tidak ada yang menganggapnya rumah. Mengirim orang seperti yang kuduga.
Kakak, cepat, tolong aku. Anak itu punya atasan. Berani di wilayah kecil kota awan ini. Memukul anggota keluarga Lei kami seperti ini. Peramal nomor 1. Saya tidak tahu apakah sebelumnya ada, saya hanya makan yang terakhir. Tapi saya tahu ke depannya tidak akan ada lagi. Karena mulai besok, di kota awan tidak akan ada lagi Lei Jia. Karena mulai besok, di kota awan tidak akan ada lagi Lei Jiang. Hahaha. Kamu tidak hanya berani, tapi juga lucu. Kamu pikir kamu bisa membunuh Duan Sihai, lalu berani menantang keluarga Lei kami. Sudah. Duan Sihai paling-paling hanya kepala preman kecil. Dibandingkan dengan keluarga Lei kami, bagaikan perbedaan antara awan dan lumpur. Dia hanyalah seorang kepala preman. Aku kenal bocah itu. Aku memberimu satu kesempatan. Segera serahkan adikku. Kalian berdua menanggung sendiri satu tangan dan satu kaki. Aku akan melepaskan kalian. Apa semua di keluarga Lei sebodoh itu? Karena kata-katamu itu. Harus mengorbankan satu lengan tambahan untuk bisa pergi hidup-hidup. Bagaimana? Sekarang aku berhak menantang kalian sekeluarga. Jangan mendekat. Aku juga memberimu satu kesempatan yang sama. Siapkan satu tangan sebagai tanda. Aku akan membiarkanmu hidup. Jangan sentuh aku. Anak perempuanmu masih ada di tangan kita. Jika kau berani menyentuhku, dia juga akan kehilangan nyawanya. Kau bilang kenapa kau melepaskanku? Ibu, cepat lepaskan aku. Cantik. Bagaimana kau memohon padaku? Ayah, cepat selamatkan aku. Dia akan membunuhku. Kau berikan ponsel itu padanya. Baik, baik. Aku ingin bicara denganmu. Anak muda, jika kau berani menyentuh cantik. Maka jangan harap bisa melihat putrimu lagi. Tuan Besi, bukankah kau rindu ayahmu? Sapa ayahmu, ayo. Gunakanlah kekuatanmu. Bu, aku belum selesai membantumu memasangnya. Selamatkan aku akan segera datang menyelamatkanmu. Ayah, jangan menangis. Kau adalah dokter hebat. Ibu adalah dokter hebat. Aku tidak akan menangis. Dia tidak menangis. Jangan salahkan dia akan segera datang memukulmu. Berhenti. Diam. Lei Hongkun. Berani-beraninya kau menyentuh Ruan lagi. Aku akan segera membunuh putra dan putrimu. Kau berani menyentuh Ruan lagi. Aku akan segera membunuh putra dan putrimu. Oh ya. Coba saja. Ayah, cepat datang selamatkan aku. Pemilik muda, diamlah. Menyebalkan sekali. Kalau kau tidak diam, aku akan potong lidahmu. Bukannya kau hebat, Cepat sekali menyerah. Kau sebenarnya mau apa? Lepaskan Xiao Li dan Xiao Huang sekarang. Atau kau tidak akan pernah melihat putrimu lagi. Kau pikir mungkin, kamu bisa memilih untuk tidak melepaskannya. Tidak masalah, aku beri kamu waktu 1 menit. Jika kamu masih tidak melepaskan orangnya, tunggulah untuk memungut mayat putrimu. Aku pergi ke keluarga Lei untuk menjemput Rui Rui. Bisakah aku pergi keluar? Mahkota. Kalau sampai terjadi hal buruk, aku jamin seluruh keluarga Lei ikut mati. Jika putriku mengalami sesuatu yang buruk, aku jamin seluruh keluarga Lei ikut mati. Aku menunggumu di halaman keluarga Lei. Semoga jangan jadi pengecut. Oh, halaman besar Meijia.
Siapa bosnya? Apakah aku bisu lagi? Sudah berapa kali aku peringatkan kamu untuk mengetuk pintu saat masuk. Dan lagi, apa gunanya menyembunyikan? Kamu akan menyesal. Bos, ada masalah besar. Baru saja, ribuan orang dari segala arah jalan, berkumpul di alun-alun kita. Biao. Apa ini kemasukan air? Di kota Yun, berapa banyak orang yang keluar masuk setiap hari? Datang 1.000 orang saja, apa masalah besar? Bos. Maito. Ada apa? Cepat katakan, Hakim. Bagaimana bisa Hakim? Apa? Katakan sekali lagi. Apa? Katakan sekali lagi. Salah satu dari 5 pisau tajam, penanggung jawab wilayah timur, Hakim. Dia membawa para mantan pacarnya. Orang ini datang ke kota Yun. Benarkah? Su Wanjingsuan. Bos, masa aku bercanda soal urusan penting? Apakah ada alasan keberhasilannya? Belum ada kabar dari mereka. Kalau tidak salah, tujuan mereka adalah keluarga Lei. Segera beritahu Koda, tim 1 dan tim 2. Seluruh kelompok Bingbing, kita berkumpul semua. Kalau dilihat dari rangkaiannya, hei, Pak Lei, siapa yang begitu berani datang ke keluarga Lei untuk cari masalah? Siapa yang datang dan begitu berani datang ke keluarga Lei untuk cari masalah? Urusan kecil begini, Anda tinggal perintah saya saja. Kenapa harus repot-repot Anda turun tangan sendiri? Tuan keluarga Zhou berkhianat. Saya Lei akan duluan berterima kasih kepada pihak lain. Hanya seorang ayah dari anak nakal. Lalu mengapa hatimu tidak tenang seperti ini? Orang ini memiliki sedikit ilmu bela diri. Lei khawatir akan terjadi kesalahan. Jadi, saya minta kalian berdua untuk memberi isyarat kepada pemimpin tentang kehancuran abadi. Lei tua bercanda. Di kota Yun ini, orang yang bisa membuat Lei tua khawatir, sepertinya, belum lahir, bukan? Hahaha. Lei tua, apakah Anda tidak mengundang Sun Jiadong? Tentu saja istrinya, sekarang mungkin sedang dalam perjalanan. Tuan Sun Jialu baru saja menelepon. Dia bilang dia tidak enak badan. Sepertinya hari ini tidak bisa datang. Mohon Tuan memaafkannya. Karena Sun Jialu tidak enak badan. Kalau begitu, tidak usah merepotkannya. Siang hari, mewakili saya, datang ke rumah untuk marah. Saya mengerti. Mana orangnya? Anak kecil, kamu punya nyali ya? Menyakiti anak-anakku. Dan masih berani meminta orang pada keluarga Lei. Balas dendam. Aku tanya lagi, mana orangnya? Hei, kau siapa? Berani macam-macam di sini. Tahu ini tempat apa? Siapa kau? Aku adalah Jiagu dari keluarga Zhou di kota Yun. Aku menyarankan kalian berdua, kalau tidak mau mati, cepat berlutut dan lakukan perintah Tua Lei. Mungkin saja kami akan mengampuni kalian. Aku beri kalian 30 detik untuk berpikir. Jika tidak menurut, bajingan kecil, sepertinya kau tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kau punya 10 detik lagi. Dasar orang mati sombong. Kamu datang untuk bercanda ya? Maaf. Waktu habis. Keren banget sampai bikin mati. Kamu benar-benar orang lucu, ya. Aku lihat hari ini kamu memang datang untuk mati. Ayo. Sampah.
Aku bilang, kenapa berani datang ke bosku? Ternyata, aku, orang tua ini, akan menghadapimu. Guntur bumi bergemuruh. Lei Jiaer, mohon bimbingan. Kamu sebenarnya siapa, jika tidak menjawab pertanyaanku? Sungguh kira kamu memiliki teknik kantong segitiga itu. Boleh datang ke tongkat keluarga Lei. Di sini ada begitu banyak orang. Berapa banyak yang bisa kamu lawan? Aku akan segera memberitahu kalian berdua. Akibat menantang keluarga Lei. Hentikan. Hajar mereka. Tangkap mereka. Ada apa, Tuan? Zhang Minghao sendiri yang memimpin. Apa yang dia lakukan di sini? Paman, kau membawa banyak orang. Ada urusan apa? Iya, Lei Hongkun, keluargamu Lei benar-benar hebat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mohon penjelasannya, Direktur Zhang. Di mana gadis kecil yang kau culik? Ini adalah rumah besar keluarga Lei. Paman Zhang, untuk urusan resmi, tolong tunjukkan surat tugas. Maaf, saya Lei tidak bisa menerima Anda. Kau sebaiknya berdoa agar gadis kecil itu selamat. Aku akan melaporkan. Maka sejarah keluarga Lei akan berakhir di penjara hari ini. Paman Zhang, kau hanyalah kepala distrik Yuncheng. Apakah kau tidak terlalu sombong bicara begitu? Sudah di ambang maut masih tidak mau bertobat. Aku akan mengambilnya sekarang. Total 3 kaki. Kau harus memberitahuku siapa orangnya. Aku melihat laut emas. Ayo berjabat tangan. Kau marah? Kau harus memberitahuku siapa orang ini. Aku pikir hari ini masih. Atau apa kau? Si De Zhang, kau yakin demi 2 orang itu? Kau akan berbuat curang di atas lantai keluarga Lei. Semua siap. Siapapun yang menghalangi pekerjaan, tembak langsung, dianggap sebagai penghalang keluarga. Zhang Minghao, bawa orang ke sini. Ikat dia. Algojo tidak perlu menghadap Panglima. Mohon petunjuk Panglima. Para pangeran. Ternyata adalah Algojo, salah satu dari 5 pisau tajam. Berdiri dan bicara. Dia itu sebenarnya orang apa sih? Mana ada yang sebodoh itu? Ya, orang macam apa ini? Setiap orang sangat kuat. Kakak, ini masalah besar soal properti. Mereka itu orang-orang apa? Jika saya tidak salah ingat, organisasi misterius itu memaksa orang. Ayo kita pergi ke neraka untuk mengambil orang itu. Benarkah? Itu bahasa Inggris. Sialan. Tikungan tajam. Suruh dia pakai golok, itu perlengkapan standar. Sialan. Kakak, lihat teknik Sun Wukong. Apakah ada tulisan Wen dan R? Tuan Hakim, apakah ada kesalahpahaman di sini? Bukan, itu yang mereka lakukan, ya. Aku sudah tidak tahan, aku lawan kau. Ah, Lepaskan kendaraan dan sopir mereka, semua ikuti perintah. Perintah Gubernur Lun. Tuanmu, oh tuanmu. kamu datang tepat pada waktunya. Mereka bersembunyi di rumah warga. Melanggar hukum.
Cara mereka keji. Tangkap mereka semua. Diam. Maaf, yang mana Tuan Hakim? Kamu siapa? Tuan Hakim, saya Mu Minjun dari zona perang Yuncheng. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Bertemu Anda hari ini benar-benar suatu kehormatan besar. Orang yang miskin. Kalian datang untuk menangkap kami. Tidak, tentu saja Anda salah paham. Saya dengar Anda datang ke Yuncheng kami. Saya sendiri membawa orang untuk melihat Anda, dan Anda tidak bisa menahan diri untuk memberi perintah. Kalian kota Yun sungguh luar biasa. Ah, Tuan Panwen, ada urusan apa, sampai mengganggu Tuan hingga datang ke kota Yun? Di bawah kolong langit yang cerah. Ternyata ada orang yang demi melakukan transplantasi jantung, untuk cucunya sendiri, sama sekali tidak peduli dengan nasib anak-anak lain, lalu menculik dengan paksa. Sungguh keterlaluan. Siapa dua orang ini? Wu Tiejun, lama tidak bertemu. Bu Dejin, lama tidak bertemu. Bawahan Mu Tiejun memberi hormat kepada Panglima. Apa yang terjadi? Orang nomor satu di zona pendudukan kota Yun, sampai harus menyapa seorang pemuda yang maju. Baik. Bami di dunia ini. Hanya satu orang yang wajib disembah oleh Meng Jiangnu. Dia adalah Raja Jin Barat, penguasa gerbang, komandan roh. Lei Jia benar-benar mengalami kepala besar. Berdiri dan bicara. Terima kasih, Komandan. Saya tidak mengerti jalan kuncinya. Baiklah, tidak ada yang bisa dilakukan, semuanya mundur. Ya. Semua orang ke belakang. Mundur. Kamu juga kembali. Tunggu aku selesai mengurus masalah ini. Kalau ada waktu, aku akan mencarimu di mengerti. Tuan ini adalah... Saya tidak bersalah. Saya dipaksa. Semua dia yang memaksaku. Atau... Aku pergi dulu, diamlah dengan patuh. Tanpa izin komandan, berani pergi. Ya, Tuan Hakim. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Semua ini karena dia memaksaku, diam. Belum mau mengungkapkan keberadaan Riri. Apakah ingin membuat Lei Jia dihukum mati seluruh keluarganya? Riri. Riri Zai, ayah. Bagaimana kabarmu? Kamu tidak apa-apa. Ayah, jangan menangis. Aku adalah pahlawan besar. Tapi cinta tidak pernah menangis. Ibu tidak menangis. Dia hanya kemasukan pasir di matanya. Aku percaya ayah pasti akan datang menyelamatkan kakek. Ayah, ada orang jahat. Ada yang mencuri baju baru. Jadilah anak baik, tidurlah yang nyenyak. Dan ayah ada di sini. Tidak ada yang akan mengganggumu. Perintah dari hakim, mohon arahan dari komandan. Keluarga lain sangat menderita. Siapa bibi? Aku Lu Yue. Paman, jangan seperti ini, jangan ngawur, makan pelan-pelan. Jangan khawatir, dia hanya terlalu lelah. Tidak apa-apa, istirahat sehari. Terima kasih. Kakak ipar, sebenarnya orang ini ditangkap oleh siapa? Qin Hifei, diam kau. Siapa kakak iparmu? Kalau masih berteriak sembarangan, segera keluar dari rumah ini. Ibumu SST, lebih pelan. Orang-orang hampir terbangun karena keributanmu. Cucu perempuan Lei Wenkun perlu transplantasi jantung. Rui Wei dari bagian tangan kebetulan cocok dengannya. Jadi, seringkali Duan Sihai ditangkap oleh seseorang. Kakek dari keluarga Lei, keluarga terkaya pertama di kota. Kakek dari keluarga Lei, keluarga terkaya pertama di kota. Lalu, bagaimana kau menyelamatkan Rui?
Keluarga Lei ini jauh lebih kuat daripada keluarga San. Kami sudah melapor polisi. Polisi membantu kami menemukan Rui Rui. Benaran. Dasar bajingan, masalahmu sudah cukup besar. Sekarang muncullah Lei Jia yang lebih kuat lagi. Kalian benar-benar nekat. Aduh, sudahlah, kenapa aku tidak boleh bicara? Mereka berdua sih tidak masalah. Lagi pula, mereka bisa datang dan pergi kapan saja. Paling buruk, mereka pergi seenaknya. Tapi apakah kalian tidak pernah memikirkan keluarga kami? Tidak bisa tinggal di Yuncheng. Dan tidak bisa kembali ke gua. Mulai sekarang, kemana keluarga kami harus melangkah? Tante, jangan khawatir. Aku akan kembali ke Zhengzhou bersama kalian. Nanti jika ada kesulitan, aku akan bantu kalian mengatasinya. Aku sudah berjanji kepada kalian. Yang dulu aku berutang kepada kalian. Pasti akan aku balas 1000 kali lipat. Aku menepati janjiku. Kata-katamu lebih manis dari nyanyian. Aku keluar mau ngapain? Makan angin. Makan, pakaian, tempat tinggal, itu bukan masalah. Aku sudah memikirkannya, tenang saja. Aku bisa. Jangan bicara lagi. Terima kasih sudah menyelamatkan anggota kembali. Anggap saja itu sebagai kamu menyelamatkanku dulu. Balas budi. Sekarang kamu bisa. Terima kasih sudah menyelamatkan Rui Rui. Kembali. Anggap saja itu sebagai kau membalas budi karena dulu aku menyelamatkanmu. Sekarang kamu boleh pergi. Li Xian, Rui Rui seharusnya tidak bangun sepagi ini. Ada waktu untuk jalan-jalan bersamaku. Jalan apa jalan? Jangan kira karena kau menyelamatkan Rui Rui. Kami sekeluarga harus berterima kasih padamu. Aku beritahu kamu. Aduh, Qiyunan. Kamu kurangi bicara, deh. Xin, pergilah. Lebih baik menjelaskan beberapa hal. Sekali lagi terima kasih telah menyelamatkan orang lain. Ada seseorang yang adalah aku. Menjadi seorang ayah itu yang paling berat. Itu sudah sepatutnya. Tidak sanggup melakukannya. Tetapi aku benar-benar tidak tahu. 5 tahun lalu, semua ini adalah kehendakku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Tapi sekarang sudah dewasa mulai mengerti. Dia tidak bisa hidup tanpa ayah. Mulai hari ini, biarkan aku merawat kalian berdua. Hari ini kita bicarakan semuanya dengan jelas. Kamu ada urusanmu. Aku juga ada urusanku. Mulai sekarang, jangan datang mencariku lagi. Yu Qian, aku tahu kau sangat baik padaku, tapi kau tidak memikirkan dirimu sendiri. Ternyata kau memikirkan Rui Rui, kan? Kau tidak bisa membiarkan orang lain. Semua bilang dia adalah anak yang tidak punya ayah. Jangan bicara lagi. Aku pasti akan memberikan kalian rumah yang bahagia dan sempurna, tidak percaya. Aku pasti akan memberikan kalian rumah yang bahagia dan sempurna. Aku tahu sekarang kau bisa menerimaku. Saat kau menerimaku, aku akan mengadakan pernikahan yang meriah untukmu. Pasti bisa membuatmu menjadi pengantin yang paling membuat iri semua wanita. Jangan bicara lagi ya. Maaf, Kakak Li. Maaf, semua ini salahku. Maaf membuatmu menderita. Tentu saja, katamu. 3 hari lagi adalah ulang tahun kakek. Keluarga kami akan kembali ke Dongzhou untuk memberi selamat kepada kakek. Jika kamu sempat, bisakah kamu ikut pergi bersama kami ke Dongzhou Kijia? Tidak masalah. Mereka selalu bilang Rui Rui adalah anak liar tanpa ayah. Mereka terus mengejeknya. Sekarang Rui Rui memiliki trauma psikologis. Tidak akan cepat meminta cuti lagi. Kali ini, kamu ada di sini. Kamu bisa membuatnya lebih tenang. Jadi, ini sudah menjadi kesepakatan. 3 hari lagi kita bertemu di Dongzhou. Sayang. Tapi, kamu kembali ke keluarga besar mereka pasti akan menyindirmu dengan sinis. Kamu tenang saja, aku tidak apa-apa, jangan khawatir tentang aku. Baiklah kalau begitu. Hari ini sekian dulu ya. Masih ada.
Jangan pernah salahkan ibuku ya. Dia itu orangnya mulut pedas tapi hati lembut. Selama ini, jika bukan karena dia. Mungkin aku tahu. Aku terhadap mereka. Hanya ada rasa bersalah dan terima kasih. Kak, kau pulang dulu saja. Sebentar lagi Rui pasti bangun. Jika Rui bangun dan tidak mencariku, kau bilang padanya, 3 hari lagi dia akan bertemu ayah. Setelah itu, ayah tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Baik. Zhu Shuai, bersihkan. Ayah, anakmu yang durhaka, Lin Hao, sudah kembali. Beristirahatlah dengan tenang. Pelaku yang dulu menjebak ayah dan keluarga, pasti akan kutemukan. Lalu suruh mereka turun dan bersujud meminta maaf kepada kalian. Bagaimana penyelidikan urusanmu hari ini? Sudah jelas. Orang yang dulu memfitnah Anda menghidupi keluarga, adalah keluarga Zhao, keluarga kaya raya nomor 1 di Zhou Timur, serta 2 keluarga Wang dan Chao. Mereka. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki lebih lanjut. Kekuasaan yang dulu dibawa keluarga Zheng, sekarang hampir semuanya ada di depan ketiga keluarga ini. Apakah sudah ditemukan orang yang dulu meracuni pelindungku? Adalah kekasih gelap ayah angkatmu, Li Jiayao. Ah, dia sekarang adalah kepala keluarga Zhao, kekasih publik Zhao Yufei. Bagus. Wanita licik itu ikut menghitung tagihan dengannya. Pengacara, ada satu hal lagi. Katakan pada hari kejadian. Adik perempuanmu juga diselamatkan oleh orang baik, tapi segera ditemukan oleh tuan muda kedua keluarga Zhao. Kemudian bersama dengan 2 tuan muda yang melarikan diri, mereka memperlakukannya dengan hina sampai mati. Aku akan menyuruh hakim mencari 3 binatang itu. Malam ini, apakah kita perlu mengambil sedikit bunga lagi? Inilah gedung Zhengzhou. Setelah Yingyang Bucushi, proyek di sini berhenti. Setahun yang lalu, aku menyuruh Sen Gendut mendirikan grup Sihai di Dongsu. Cabang-cabangnya sekarang sudah selesai semua. Sudah selesai. Sen Gendut ini memang bisa diandalkan. Mereka itu siapa? Kamu tidak lihat, begitu besar kekuasaan mereka. Plat nomor Rolls-Royce itu adalah potret direktur utama Zichan. Seluruh gedung Zhongqiu adalah milik perusahaan mereka. Pantas saja. Ternyata bahkan keluarga Zhao, keluarga terkaya nomor 1, semuanya. Anak keempat dari perkumpulan ketiga, si Haizi. Yang mulia, Sen Le melapor kepada Anda mohon, Yang mulia. Kamu suka pamer kekuasaan ya? Suruh anak buahmu bubar. Aku hanya tidak ingin sembarang orang. Tempat Tuan Lin ini belum resmi dibuka. Bagaimana kalau Anda duduk di kantor saja? Di sini saja ngobrolnya. Tuan Lin ke Dongsu kali ini pasti ada urusan, kan? Memang ada sedikit urusan. Sekalian mau membunuh beberapa orang. Mereka itu siapa? Begini besar rombongannya. Jangan lihat nomor plat Rolls-Royce mereka. Itu foto direktur bandara. Seluruh gedung Zuzu adalah milik perusahaan mereka. Tidak heran, ternyata keluarga Zhao yang paling kaya di dunia pun. Grup Sihai dari Tiandi Sanshe. Tuan Lin, Sen Le melapor silakan, Tuan Lin. Kamu suka pamer kekuasaan ya? Suruh anak buahmu bubar.
Aku hanya tidak ingin sembarang orang. Maaf sudah mengganggu kebersihan tempat ini. Tuan Lin, tempat ini belum buka secara resmi. Mungkin Tuan bisa duduk di kantor sebelah. Kita ngobrol saja di sini. Tuan Lin pasti ada urusan datang ke Dongsu kali ini. Memang ada sedikit urusan. Sekalian membunuh beberapa orang. Baik, saya mengerti. Bukan, Hakim sudah menemukan posisi 3 perkara besar itu. Bagus, kalau begitu kita temui mereka. Baginda, Qin Yujiao, perempuan jalang itu. Kemarin dia menemuiku dan bilang ingin mentraktirmu makan. Perempuan Chen Yujiao itu, tubuh dan wajahnya sungguh kelas atas, dan katanya juga sangat ahli di ranjang. Aku tidak tertarik pada perempuan murahan seperti itu. Lebih baik serahkan padamu, Qin Jia, dan 3 bunga emas. Aku hanya tertarik pada pasangan, pengantin, dan saudara perempuan. Tuan Hua memang punya selera yang baik. Namun keluarga Qin Yuxin telah diusir dari kota Yun. Untuk saat ini, mungkin tidak bisa kembali ke Dongsu dalam waktu dekat. Mau habisi aku seorang. 1 telepon saja bisa membuat istri Qin mati. Antarkan Qin Yuxin. Sepertinya Hua Shao sangat bertekad. Kalau begitu, semoga Hua Shao sukses. Siapa kau? Brengsek, kau tahu ini di mana? Mau mati ya? Kamu adalah Zhao Dehua. Gue adalah. Siapa kau? Brengsek. Huang Sang, ada apa? Jangan buang waktu dengannya. Hancurkan dia, patahkan tangan dan kakinya. Kamu siapa? Gue adalah tuan muda kedua keluarga Zhao dari Dongsu. Kalau berani menyentuh keluarga Zhaoku. Ah, kalian siapa? Gue adalah tuan muda kedua keluarga Zhao dari Dongsu. Berani mengusik ikan keluarga Zhao milikku, kita akan bertarung sampai mati. Masih ingat malam 5 tahun yang lalu ini? Apa maksudmu? Wajar jika tidak ingat. Lagi pula sudah melakukan begitu banyak hal seperti Zugeburu. Sulit mengingat semuanya. Baiklah, aku akan mengingatkanmu. Masih ingat? Ini si Alan. Siapa orang di sana? Tim influencer. Kamu pikir kamu bisa membunuh kami? Ya, jika kamu berani membunuhku. Pasti akan mati 100 kali lebih mengerikan dari kami. Tentu aku tidak akan membunuhmu. Kalau begitu, aku ingin hidup atau mati. Paman kedua, tolong aku. Kamu akan membunuh kami. Ayah, tolong aku. Ayah, tolong aku, ayah. Bajingan, kamu siapa? Berani-beraninya kau perlakukan tamuku seperti ini. Kau tahu bagaimana rasanya mati. Paman. Dia datang untuk memelaskan dendam untuk Seng dan wanita jalangmu. Itu, bunuh dia. Aku ingin dia mati. Aku harus membuatnya mati. Kau benar-benar tolol. 5 tahun lalu, nona besar keluarga Zheng ada di sini. Dilecehkan oleh para tuan muda dari 3 keluarga kalian. Lalu ia melompat ke sungai dan bunuh diri. Kau bilang ketiga tuan muda itu. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka mati? Wanita jalang itu hanya mencari mati. Anakku tidak ada hubungan dengan mereka. Kematian bukanlah kesalahan ayah. Ah! Aku mencintaimu. Aku bilang, malam ini akan kubuat kau menderita setengah mati. Aku memberi kalian kesempatan untuk hidup. Tenggelamkan mereka bertiga. Tenggelamkan mereka bertiga. Tentu kalian bisa memilih untuk tidak melakukannya. Tapi konsekuensinya. Semua berhenti di atas.
Kau pilih sendiri. Sialan, kau pikir kau siapa? Aku akan menghabisi kau. Berani membunuh anak buahku di depanku. Semua, serang, bunuh wakil pemimpin mereka. Tidak boleh, mereka adalah orang dari Yingmen. Aku tidak peduli soal Yingmen atau apapun. Hari ini aku harus membuat dia. Apa katamu? Mereka adalah orang dari Yingmen, berpakaian brokat dengan pedang melengkung bulan dingin. Di asrama 27, tarik pedang dan berdarah, pasti milik Yingmen. Maaf, Anda siapa? Hakim bayangan. Tuan Hakim. Dia. Identitasnya. Kamu tidak berhak tahu, tapi aku sarankan kamu, sebaiknya kamu patuh padanya. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mengantarmu pergi. Xie Weiye, kumohon ampuni aku. Ampuni keponakanku kali ini. Aku bisa membayar ganti rugi. Anggap saja sebagai kompensasi untuk Nona Zeng. Aku akan segera transfer uang. Kalian masih minta uang. Kalian mau mengganti rugi berapa? 1 triliun. Atau 10 triliun. Jangan, sialan, masing-masing pegang pisau. Jika dalam 3 menit tidak membuat pilihan, lompat sendiri dari gedung. Aku telepon dulu. Kawan-kawan, bagaimana kita makan? Naik ke atas, beri makan. Masih ada yang terakhir. Paman. Paman, aku keponakanmu sendiri. Paman, jangan salahkan Paman. Demi keluarga Zhao, aku tidak punya pilihan. Paman. Apa? Aku tak mampu, tak bisa selamatkan Xiao Wang, urusan ini aku yang urus. Turunlah. Bagaimana keadaan Xiao Hua? Nyawanya selamat, tapi kata dokter, kemungkinan besar, Xiao Hua nantinya tidak bisa membuat janji. Kalau begitu, coba saja. Sepertinya datang untuk membalaskan dendam keluarga Zeng. Yakin? Jangan gila, Tuan. Periksalah apakah Zeng Jiayu dari keluargaku masih hidup. Jika ada situasi, segera laporkan. Siap. Kakak. Hubungan bocah itu dengan Shadow Gate tidak biasa. Jika dia sedang dalam proses dimusnahkan. Tidak perlu khawatir, jika dia benar-benar mengendalikanmu. Bahkan jika dia adalah penguasa Yingmen. Aku akan membuatnya mati sekali lagi. Jika dia adalah sisa-sisa keluarga Zeng. Bahkan jika dia adalah penguasa Shadow Gate, aku akan membuatnya mati sekali lagi. Segera telepon Nona. Kudengar saudaranya mengalami masalah. Suruh dia meluangkan waktu untuk pulang. Dia bahkan berencana menyuruh Xiao Jie menggunakan koneksi Jade Hall. Jade Hall dan Shadow Gate adalah institusi penting negara. Cari informasi di dalam lingkaran. Berani menyentuh anakku. Aku harus membuatnya mati. Sudah diterima, suruh juga Sandi. Pergi undang kakak beradik Pang ke Dongsu. Katakan keluarga Zhao mengundang, ambil 1 miliar. Kau berani menyentuh anakku, pasti akan kubuat kau merasakan hidup yang lebih buruk dari kematian. Wei Yuxin, kalian sudah sampai di Zhengzhou sekarang. Ayah, aku Riri. Di mana ayah? Aku sangat merindukan ayah. Riri, kalian sekarang di mana? Aku akan ke sana sekarang. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu ayah harus cepat datangnya. Riri sejak bangun hari itu terus memanggilmu. Dia sangat merindukanmu. Riri sejak bangun hari itu terus memanggilmu. Dia sangat merindukanmu. Kami sekarang di rumah Dongzhou. Jika tidak ada acara, datanglah menemani Riri. Aku tidak ada masalah. Aku langsung datang sekarang.
Mainannya sudah siap. Iya, aku suruh Panguan yang beli. Kalau kamu sudah siap, kirim lokasi padanya. Ayo kita pergi sekarang, iya. Kata Panguan, itulah tujuannya. Papa, hai Rui. Aduh, Rui, ada apa? Bos siang membelikanmu banyak mainan. Coba lihat, tidak keren. Di mana mainannya? Karena tidak tahu Nona Rui, secara spesifik suka mainan seperti apa. Jadi karena dikejar waktu, aku pun membeli semua mainan di sekitar Dongsu. Kamu beli seluruh malnya. wah, kakak ipar. Apa kamu ini orang kaya baru? Wah, kakak ipar. Kamu ini orang kaya mendadak ya? Ayah, semua ini untuk Yuan. Iya, suka. Kalian pasti pemilik San Liangsan, kan? Kami sudah lama menunggu kalian. Jangan takut, ada aku, ayo berkeliling. Kamu bawa Rui cari jodoh ke atas. Cari mertua yang tepat, aku percaya diri. Ada urusan apa? Rumah kalian sudah kami beli. Ambil sertifikat kepemilikan. Ikut kami untuk mengurus prosedurnya. Apa maksudnya? Tidak mengerti. Ah, bos kami tertarik dengan rumah kalian. Dibeli seharga 500.000. Hari ini juga harus menyelesaikan prosedurnya. Maaf, saya tidak berniat menjual. Hahaha. Kami bukan datang untuk berdiskusi denganmu. Hari ini urus saja prosedurnya dengan baik. Kalian masih bisa mendapatkan 500.000. Setelah malam ini, kalian tidak akan mendapat sepeser pun. Perumahan ini akan segera dirobohkan. Kalian seharusnya menghubungi pengembang. Tampan, minggir, kamu tidak berhak bicara di sini. Cemas banget. Tunggu. Jangan percaya kalau perumahan ini mengikuti harga pasar. Lokasinya di pusat kota. Minimal 2 juta rumah 2 juta. Kamu mau ambil dengan 500.000 saja. Kurang 3 tahun, kamu banyak bicara. Kalau kamu cerewet lagi, percaya tidak, aku buat kamu tidak bisa bicara lagi. Nama perusahaan kalian apa? Kenapa? Mau lapor polisi? Kamu bilang saja langsung. Orang dari Dongkuan Property ada di sini urus-urusan. Lihat saja, apakah ada yang datang ke Dongkuan Property. Aku ingat. Kembali dan sampaikan pada bosmu. Dalam 1 hari, sesuai harga pasar, bayar selisih harga untuk semua rumah di kompleks perumahan. Jika tidak, perusahaanmu tutup saja. Hahaha bocah, kamu bercanda ya? Apa kamu pikir perusahaan dong? Kuan itu perusahaan kecil. Apakah bosmu bernama Cao Tongsue? Cao, lumayan ya. Dia tahu nama bos kita. Maka kamu pasti tahu. Apa arti nama ini di Dongsu? Tidak percaya, kenal bos mereka. Suiwan Real Estate adalah perusahaan real estate terbesar di Zhengzhou. Cao Gensuan ternyata memiliki koneksi internal yang kuat. Dari perusahaan peternakan Heiban Zhengzhou. Jadi, apa kamu mengerti apa yang baru kukatakan? Bodoh, kamu cari pukulan, hahaha. Besok jam yang sama, kalau masih nggak ngikutin kata gue nggak keberatan datang ke kantor lo, haha. Hajar dia. Lolo tunggu aja. Gue pasti bunuh lo. Patahkan satu lengan mereka masing-masing, lalu usir mereka, ya. Cao Dongkuan itu orang yang sangat kuat. Dia pasti nggak akan tinggal diam. Di pinggir timur gue juga punya beberapa Cao Dongkuan. Nggak juga, tapi gue tahu diri. Papa, Gue nggak jadi bantu. Papa, orang-orang jahat itu udah pergi belum? Tentu saja, semuanya udah papa usir. Orang jahat apa? Ya cuma beberapa pengembang. Kata mereka mau beli rumah kita seharga 500 juta. 500.000 untuk membeli rumah kita. Kenapa mereka nggak merampok aja? Pengembang ini benar-benar kejam, memakan orang tanpa menyisakan tulang.
Pantasan belakangan ini para tetangga, semuanya tampak murung dan gelisah. Kau memukul orang-orang Cao Tongkuan, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Tidak tinggal diam, lalu kenapa? Apa mereka bisa membunuh semua orang di kompleks kita? Tenang saja, Tante, soal ini, saya akan minta bantuan teman untuk menanganinya. Kamu ini cuma seorang tentara, mana mungkin punya teman yang bisa membantu? Daripada mengandalkanmu, lebih baik aku andalkan diriku sendiri. Kau mau kemana? Mencari tetangga. Pergi ke instansi terkait untuk mengurus. Burung yang menonjol akan ditembak. Kau mau cari mati. Burung yang menonjol akan ditembak. Kamu mau mati, Tante? Jangan khawatir, tunggu sampai besok. Lihat perkembangan guru besar juga tidak terlambat. Lagi pula, kita kan sebentar lagi akan pergi ke pesta ulang tahun keluarga Qin. Kan, Ayah, aku tidak mau pergi ke rumah kakek. Jangan takut, tenanglah, Rui. Ada ayah di sini, pasti tidak akan membiarkan orang lain menindasmu. Ya, Zurui. Kali ini ayah dan ibu akan menemanimu pergi bersama. Pasti tidak akan ada lagi yang menindasmu. Rui dan yang lainnya bukannya bilang kamu tidak punya ayah. Kali ini, kebetulan bawa ayah pergi tunjukkan pada mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu mereka bahwa aku punya ayah. Ayahku adalah pahlawan besar. Selamat ulang tahun, kakek. Wah, paman kalian juga datang. Aku kira kalian tidak mampu bayar ongkos. Tahun ini kamu tidak datang ke pesta ulang tahun kakek, ya. Belum lagi sepupu perempuanku. Yang di samping ini. Jangan-jangan ini pacar barumu. Haha, Qin Yujiang, tutup mulutmu. Pacarku menyuruhmu diam. Kamu sendiri mencari pria yang tidak berguna. Tapi tidak boleh orang lain bicara. Begitu kulihat, ini hanyalah seorang pria miskin yang tidak berguna. Seluruh tubuhnya tidak lebih dari 200 yuan, kan? Ahahaha. Kamu tidak boleh mengatakan ayahku. Ayahku adalah pahlawan besar. Kamu anak haram kecil. Kamu bahkan tidak tahu siapa ayahmu sendiri. Dan di sini kamu sembarangan mengaku orang tua. Benar-benar keturunan jahat. Kamu ulangi sekali lagi. Kamu mau apa? Aku bicara soal anak haram ini. Apa urusanmu? Kamu berani memukulku. Kau bajingan. Jika kau berani memukulku, hari ini aku akan mengulitimu. Mulai hari ini, jangan urusi anak haram itu lagi. Benda macam apa yang tidak bisa bicara? Memukul wanitaku di depan mataku. Kau mau pura-pura tidak melihat? Mau mati? Diam. Transfer untuk pekerja industri militer. Dia sebenarnya orang seperti apa? Kalian mau memberontak? Boleh tanya, dia sebenarnya orang seperti apa? Kalian mau memberontak? Ayah, ini ayah kandung Rui. Namanya Lin Hao. Kamu adalah orang yang menghancurkan Qin Yuxun di masa lalu. Orang yang menghancurkan kesuciannya. Jika bukan karena kamu, Qin Yuxun sudah lama menikah ke keluarga kaya. Keluarga Qinmu juga akan bangkit. Keluarga kelas atas. Pergi, anjing tak tahu malu. Bajingan ini berani muncul di depanku. Ternyata kamu adalah Qin Yusin. Itu pria liar dari wanita nakal itu. Qin Yujiao, diamlah. Kakak Yan, soal dulu itu aku lakukan dengan sukarela. Tidak bisa menyalahkanmu. Jika kamu tidak menyambutnya, kami bisa pergi. Berhenti, kali ini aku memanggil seluruh keluargamu. Hanya karena Tuan Muda Zhao tertarik padamu, aku akan datang untuk melamar. Apa? Kakek, aku tidak mau menikah. Omong kosong, keluarga Zhao adalah keluarga kelas atas di Dongzhou. Jika kita memenangkan hati mereka, keluarga Qin kita akan makmur. Setiap hari bisa dinantikan. Perayaan ulang tahun keluarga Zhao. Zhao Jiahua, sampah yang suka musik dan nyanyian. Beraninya dia menganggap dirinya layak untuk kakakku. Zhao Jiahua, bagaimana jika aku bilang dia sekarang tidak punya kemampuan itu? Kakakku tersayang, Zhao Jiahua adalah pewaris keluarga Zhao. Pria yang begitu hebat. Wajar jika ada beberapa wanita yang mengincarnya.
Apa dia bisa tertarik padamu? Sungguh keterlaluan. Lin Hao telah membuat marah ayah kandungnya. Juga suami aku, Qin Yusin. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Apa? Kamu bilang dia pria tidak berguna. Kamu berani mengakui dia adalah suamimu. Kamu mau membuatku marah setengah mati. Benar-benar musibah keluarga. Aku malu pada leluhur keluarga Zhao karena menipu. Yinye, jangan marah. Cepat jaga kesehatanmu. Jangan ambil pusing dengan orang seperti itu. Sepupu, selama ini dengan keluarga Qin, kau juga tidak diperlakukan buruk. Kau juga seharusnya untuk kekejaman keluarga Qin memberikan kontribusi, kan? Apakah kau sengaja datang hari ini untuk membuat kakek marah? Ayah, aduh, kami yang salah. Bapak jangan marah, kami akan pergi sekarang. Pergi apanya? Karena hari ini sudah ribut. Kita bicarakan semuanya sampai tuntas baru pergi. Selama beberapa tahun ini, hanya karena Yusin tidak menuruti kalian dan menikah dengan keluarga kaya, kami sudah menderita banyak. Itu karena dia sendiri tidak keberatan. Hamil di luar nikah. Dia adalah putriku. Dia menikah dengan siapa? Belum giliran kalian untuk ikut campur di sini. Qi Yunan, tenanglah, kurang bicara saja. Qin Huangyuan, keluargamu benar-benar sudah sombong. Ayah, aku bilang, keluarga Zhao telah mengeluarkan perintah militer. Jika Qi Yuxi tidak menikah dengan tuan muda keluarga Zhao, kamu bisa keluar dari keluarga Jin kami. Kakek, asalkan kamu menikah dengan tuan muda keluarga Zhao, produk kami bisa masuk ke gedung Dongzhou. Keluarga Qin bisa bangkit dari sini. Jika aku bilang Zhao Jiahua tidak bisa menikahimu, meski begitu, bukan giliranmu, pecundang. Lalu bagaimana jika aku bilang, aku bisa mendapatkan pekerjaan di gedung Dongzhou? Jika aku bilang aku bisa mendapatkan kerja sama dengan gedung Dongzhou. Kamu ini siapa? Tapi beraninya kamu bicara. Xin Yu Jiao. Kau gila atau tuli? Kakakku bilang. Itu adalah suami kakakku, Sueye. Kakak iparku sedang bicara denganmu. Berikanlah dia kepastian. Jika kau bisa mendapatkan kontrak 3 tahun untuk gedung istana, maka aku akan mengakui dirimu sebagai ibu mertua Qin Yuxi. Perkara ini sudah diputuskan begitu. Sudah, tapi hal ini pasti ada batas waktunya, kan? Tidak bisa dapat kontrak setelah puluhan tahun. Jangan buat aku menepati janji. Semoga nanti kau tidak menyesal. Keluarga Qinku ini apa status dan kedudukannya? Berlutut di bankmu. Perkara ini sebelum kau pulang kerja besok. Kalian siap tanda tangan kontrak? Hahaha, hei. Yah. Hei. Yah, aku mati ketawa. Kamu benar-benar lelucon besar ya. Aku mohon kamu. Sebelum membual, bisakah kamu menyusun draft dulu? Nak, kamu yakin bisa mendapatkan gedung Tongsu dalam sehari? Memasuki puncaknya. Aduh. Sebaiknya kamu langsung bilang ke semua orang bahwa gedung Tokyo milikmu saja. Li Hao, kamu main-main. Tenang paman, saya tahu apa yang saya lakukan. Ayah sekarang juga ingin menepati janji. Kena kanker? Ya, ayah berkata akan melakukannya. Saya percaya ayah. Dalam sehari mendapatkan kekuatan gedung babi hutan. Dengan kamu, Dalam sehari mendapatkan disiplin gedung Zhou Timur. Dengan kamu. Kamu siapa? Hari ini saya hanya menemani Yu Jiao untuk menghadiri acara amal. Tapi kamu benar-benar membuatku tercengang. Kamu tahu kalau mendapatkan kontrak gedung Dongsu itu sangat sulit. Kau yang membuat Qian Jiatan terlibat. Jie Xiao adalah pacarku. Kenapa dia tidak bisa bicara? Oh, ternyata Ji Sao. Nama bagus kamu terlihat cukup berpengaruh. Kenapa tidak memperkenalkan diri? Jie Xiao adalah tuan besar dari keluarga Qian di Dongzhou. Dan perhiasan Qianxi milik keluarga Qian Dongzhou adalah perusahaan perhiasan terbesar di Dongzhou. Dan, kemarin, perhiasan Qianxi berhasil mendapatkan kontrak gedung Dongzhou untuk jangka waktu 1 tahun. Hebat sekali. Jelas, Jie Xiao.
Sekarang dia sedang membantu kami mencari koneksi, agar produk keluarga Qin kami bisa masuk dengan lancar. Gedung Gongzhou. Maka kalian harus segera memamerkan. Jika tidak, tidak ada kesempatan. Jika dalam satu hari kamu bisa mendapatkan Dongsu, kerjasama dengan gedung itu. Maka aku akan memanggilmu, Ayah. Jangan. Jangan pernah panggil aku. Aku bisa dengan satu kalimat. Mengakhiri kerjasama antara gedung Dongsu dan kalian adalah. Kedua, yang utama aku tidak ingin punya anak laki-laki sebodoh kamu. Kamu, Kontrak kita sudah berlaku secara tertulis hitam di atas putih. Kamu bilang batal, lalu batal begitu saja. Kontrak yang sudah berlaku pun bisa dibatalkan. Kamu benar-benar bodoh. Kenapa? Apa kamu pikir gedung Longsu tidak mampu membayar denda ganti rugimu itu? Kenapa? Apa kamu pikir gedung Dongsu tidak mampu membayar denda ganti rugi sekecil itu? Ah, kau menyuruhku pergi. Guru, Anda juga tidak mengatakan apa-apa. Bisakah kamu sedikit mengubah draftnya? Bualan, kalian akan tahu besok apakah itu hanya bualan atau tidak. Bajingan, diam. Masih saja membual sampai sekarang. Mungkin. Bahkan mereka tidak tahu apa itu pusat perbelanjaan Dongzhou. Harus mendapatkan kerja sama kelas 3 dalam satu hari. Kamu pikir kamu bisa terbang? Dan dengan keributan hari ini. Setelah besok. Bahkan pekerjaan Yusin di Yuncheng. Semuanya akan diambil kembali oleh mereka. Sekarang hati Anda tenang. Aduh, Qiu Nanan. Jangan seperti ini. Bahkan jika tidak ada pimpinan, mereka tidak akan melepaskan kita dengan mudah dalam masalah ini. Hei, kamu diam. Tante, jangan marah. Jaga kesehatanmu. Tenang, besok pasti ada yang bisa membantu. HMPH, kamu bilangnya mudah. Jika aku tidak berhasil, maka semua kerugian kalian harus aku tanggung. Aku bayar. Aku berjanji tidak akan mengganggu kamu atau siapapun lagi. Baik, ini yang kamu katakannya. Jangan mungkir. Aku percaya ibu pasti bisa melakukannya. Ucapan adalah janji yang harus ditepati. Aku menepati janjiku. Hei, Kak, sudah selesai sepagi ini. Ayo cari tempat makan dulu, sambil ngobrol. Oh iya, aku ganti baju dulu. Ini Sencha sedang menelepon. Ayo ikut makan. Bukan makan. Kakak, bukannya kamu pergi ke acara makan. Belum sempat makan sudah diusir. Banyak omong kosong. Kakak, kamu benar-benar belum makan. Menurutmu, kakek tua keluarga Qin ini memang keterlaluan ya? Bagaimana kalau aku suruh hakim pergi ke keluarga Qin bicara dengan kakek itu? Orang kasar, kita harus memenangkan hati dengan kebajikan. Baiklah, bagaimana situasi dari Han Guan? Aku meneleponnya sore tadi. Keluarga Wang dan Tao sementara tidak ada apa-apa. Tapi hari ini keluarga Zhao tampak sedikit aneh. Dia masih menyelidikinya sekarang. Besok seharusnya ada hasilnya. Hanya perlu memantau 3 anggota inti keluarga itu. Asal jangan bicara tentang Dong Niu. Oh. Ya, itu ibunya. Bos Chao. Mereka berdua itu. Yang ditemui siang hari di kompleks Xinyu Xinjiang. Jadi kalian berdua, kalian membuat saya besok pergi ke pemilik perumahan tanpa peduli rumah mereka. Dari mana datangnya monyet itu? Kau cari mati ya? Ini bos perusahaan kami, Pak Chao. Kalau tidak mau mati, segera berlutut di hadapanku. Ternyata bos perusahaan properti Gongguan datang untuk memberikan uang. Benar-benar anak sapi baru lahir tidak takut harimau. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku. Kalaupun ada, mereka sudah mati di bawah tanah. Benar, katanya. Kau jago berkelahi, ya. Baiklah, ku beri kau kesempatan. Jika kau bisa mengalahkan semua orang di sekitarku, aku akan segera menyerahkan selisih harga pembelian rumah di kompleks dengan patuh. Ah, aku juga memberi kau kesempatan. Besok pagi, kau sendiri pergi ke kompleks perumahan dan minta maaf dari pintu ke pintu. Dan ganti uangnya, aku bisa hitung. Hahaha. Aku sudah bertahun-tahun tidak mendengar ada yang bilang,
Menanyakan Ibu Cao. Kalau bertindak, ingat gunakan napas. Sayang kamu salah pilih. Sayang kamu salah pilih. 8 lawan 1. Keunggulan ada di 5. Berhasil. Kamu siapa? Masih perlu panggil orang. Aku bisa mencarimu. Long Di, kita tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Jika tidak menyerahkan orangnya, pulang dan siapkan uang. Besok pagi jika tidak melihatmu ke perumahan, perusahaanmu jangan dibuka lagi. Jangan berbuat terlalu keras. Bagaimana nanti bertemu? Jangan melakukan sesuatu terlalu ekstrim. Lagi pula di mata Hong Dudi, kamu masih belum beruntung. Jangan berlama-lama. Cepat panggil orang, aku hanya memberimu puluhan. Panggil sebanyak yang kamu bisa. Tapi kamu harus pertimbangkan dengan matang. Sekali bertindak, tidak akan terlupakan. Hei, sobat, sebenarnya aku merasa kita cocok. Aku bersedia membayar uang ini untuk mengajari kalian. Kamu ingin berteman denganku? Oh, kamu ingin berteman denganku. Sebenarnya, si botak bilang padaku seperti ini. Aku akan memberikan 5 juta untuk properti gratis bagi kalian. Masalah ini selesai dengan ini. Kedua sobat. Jika aku tidak salah hitung, di satu kompleks perumahan itu saja, kamu sudah membagi belasan. Mau menggunakan 5 juta untuk menyuruhku pergi. Menurutmu aku harus, sobat, saat di perantauan, untuk apa bersikap mulia? Saya tidak punya waktu untuk mengerjakan ini untukmu di sini. Jika besok pagi kamu tidak ada, jika kamu mau minta maaf, perusahaanmu bisa tutup saja. Kalau kamu tidak puas, biarkan anakmu yang menyelesaikan pertarungan. Saya masih harus pulang tidur. Besok pagi masih harus menemanimu. Kalau begitu, biarkan saya lihat apa yang sebenarnya kamu andalkan. Sekelompok sampah, pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Cukup bagus, penjara anjing. Kalau tebakanku tidak salah. Kalian berdua pasti praktisi bela diri, kan? Saya Hou Ying ingin memohon petunjuk. Nama kalian berdua tidak buruk. Itulah yang saya cari. Di Dongsu ada perhitungan. Saya Hou tidak berbakat. Di Dongzhou belum pernah kalah. Meskipun tingkat kultivasi ini bagi orang biasa, bisa dianggap cukup baik, tetapi bagiku, kamu adalah yang terlemah. Bagiku. Meskipun Tuan Ying tidak berani mengatakan dia tak terkalahkan di seluruh Zhou Timur, tapi dia pasti termasuk yang teratas. Kamu seorang pemuda yang belum genap 30 tahun. Berani-beraninya mengatakan Tuan Ying terlalu lemah. Sungguh bodoh dan tidak tahu takut. Sebaiknya kau pikirkan lagi. Setelah ini jarang bertemu sesama praktisi. Kebetulan kita bisa berlatih bersama. Suruh dia tidur. Kau tidak punya bakat sedikit pun. Kukatakan kau terlalu lemah. Kau tidak percaya. Ini bagaimana mungkin? Tamparan ini adalah kekuatan 20 tahun latihan. Kakao ternyata memiliki keperkasaan level Dewa Perang. Level Dewa Perang? Aku sudah lama tidak lagi seperti itu. CEO Tao, anak buahmu tidak bagus ya. Bagaimana kalau panggil beberapa orang lagi? CEO Tao, anak buahmu tidak bagus ya. Bagaimana kalau panggil beberapa orang lagi? Saudara ini, di Dongzhou, kekuasaan dan gerakan tidak mewakili segalanya. Jangan bertindak terlalu ekstrim. Saya Cao Longquan juga tidak begitu buruk. CEO Wang, kamu benar-benar mencari mati. CEO Sen, kakak kamu kenal dia. Ini masalah hidup dan mati. Maaf. Baru saja dipanggil telepon oleh tuan tua, jadi bolak-balik. Mohon maaf, tuan muda, kamu kenal mereka berdua. Sebelumnya saya suruh mereka mengerjakan beberapa hal kecil. Pusat, ya. Mereka berdua tadi mau menghancurkan rumah sakit mata kita. Mohon ampun, Tuan Besar, ini aku, selamanya bukan Gunung Tai. Aku tidak tahu kalau kau orang besar. Tuan, aku sungguh tidak mengenali Tuan. Aku tidak tahu kalau kau orang besar. Dua orang bodoh yang tidak tahu untung. Benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, mati. Aku akan pasrahkan satu lengan dan menunggu hukuman Tuan. Siap. Hari ini aku bersamamu di tempat Sen Luo. Maafkan aku,
tidak akan ada lagi lain kali. Nasibku bukan milikmu. Terima kasih, Tuan Liu. Terima kasih, Shen Jing. Sekarang saatnya kita bicarakan urusanmu. Iya, Tuan Lin, jangan, aku tahu salahku. Aku pasti berubah. Aku besok pagi akan pergi ke kompleks perumahan. Aku akan mengganti selisih harga kepada para pemilik rumah. Tolong Tuan Lin tenang saja. Tuan Lin, ampuni saya, Lin Chao. Hal serupa mungkin sering kamu lakukan, kan? Hal serupa mungkin sering kamu lakukan, kan? Aku beri kamu waktu seminggu. Ganti rugi semua hal kotor yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Jika aku menemukan ada yang terlewat, nyawamu akan kuambil. Tuan Lin, tenang, aku benar-benar tidak akan membunuh. Aduh, aku tidak ingin orang luar tahu tentang kejadian hari ini. Setelah kembali, beri perintah yang baik kepada anak buahmu. Tuan Lin, tenang, aku pasti tidak akan menyebarkannya. Maaf, Tuan Lin, aku tidak tahu mereka datang menemuimu. Tidak apa-apa, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku datang adalah untuk memberitahumu tentang keluarga Qin. Kepala rumah tangga sudah memberitahu aku semua. Keluarga Qin benar-benar mencari mati. Aku akan segera mengakuisisi medali emas Qinshi. Biarkan orang kepercayaanmu yang mengelolanya. Kau juga mau seperti itu. Pergi dan kembali. Jika semudah itu, satu lagi. Urusan ini, aku tidak ingin gadis itu tahu. Pertama, karena jika dia tahu, aku takut dia akan meninggalkanku. Kedua, tahu terlalu banyak, hidup akan semakin berbahaya. Pahami ini, ikuti saja apa yang aku minta sebelumnya. Pertama, pergi bicarakan kerjasama dengan keluarga Qin. Ming Chao, tenang saja, pasti akan diurus dengan baik. Sudah mau pergi secepat ini. Di Dongzhou sini sudah tidak ada masalah. Dan aku juga harus kembali ke Yuncheng untuk mencari kerja. Di bagian deterjen. Pasti tidak akan mengizinkanku bekerja lagi. Ya, kalau begitu pergi sedikit lebih lambat. Oh iya, kamu lebih sering temani Rui. Qiunan, kamu di rumah. Cepat turun sebentar, ya. Baik, ada apa ini? Tidak tahu, aku turun dan lihat saja. Halo, tolong temani Rui di rumah kami turun lihat dulu. Aduh, Qiunan. Terima kasih banyak. Jangan cepat bangun. Qiunan, jangan bingung. Kami semua, bantuan sebesar ini. Kami tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Iya, Kak Zheng, tolong beritahu aku dulu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi-pagi sekali hari ini, orang dari perusahaan Zhengqian mendatangi kami dari rumah ke rumah. Tidak hanya selisih harga Feng Huang Guqi, tapi juga tambahan. Memberi kami 200.000 sebagai kompensasi pribadi. Jangan-jangan benar-benar dia yang melakukan. Hei, Kak Zhang, bagaimana kau tahu kalau kami yang membantu? Pengembang Hong Yuan bilang, mereka melakukan ini semata-mata demi menghormati keluargamu. Katakan pada kami. Kalau mau berterima kasihlah pada kalian. Hei, Kak Zhang Jie. Jangan sungkan, kita kan tetangga dekat, hanya bantuan kecil saja. Hei, Mak Comblang. Bagi keluargamu, itu cuma bantuan kecil. Kalau begitu, bagiku, rumah ini adalah nyawa kami. Ah, ini sedikit tanda terima kasih dari tetangga. Jangan anggap sedikit. Harap diterima ini apa? Aduh, ini tidak bisa. Ini tidak pantas, tidak bisa. Ini kami kumpulkan dari rumah ke rumah. Maksud baikmu, kamu harus menerimanya tidak. Ini, kami sungguh tidak bisa menerimanya. Kita semua tetangga. Hal kecil seperti ini sudah seharusnya kamu terima saja. Kalian telah membantu kami semua begitu besar. Ini adalah niat baik kami. Terimalah sedikit kakak, semuanya dengar saya. Terima kasih atas niat baik semuanya. Kebaikan kalian kami terima. Sebenarnya, hal ini sendiri juga untuk kami sendiri. Bukan begitu. Jadi uang ini, kami benar-benar tidak bisa menerimanya. Mohon, lebih baik kalian bawa kembali.
Kalian terimalah. Haha, terima kasih kepada kalian. Kakak, niat baik itu kami terima, tetapi uang ini, sungguh tidak perlu kalian bawa kembali ini. Bawa kembali oleh kalian. Baiklah, jika begitu. Nanti, kalau cucu mantu kalian ada masalah, itulah yang menyembuhkan hidup kami. Baiklah, haha, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa. Kakak ipar, kamu yang melakukan masalah di perusahaan Dongkuan, kan? Ternyata kakak satu kenal dengan orang besar yang hebat ya. Tidak, teman saya itu hanya biasa. Seorang pegawai di bagian properti. Kamu kira aku anak umur 3 tahun. Seorang pegawai biasa bisa membuat pengembang rugi besar. Kalau begitu aku tidak tahu. Aku hanya minta temanku menyebut satu kalimat kepada pengembang. Jangan memperbesar masalah. Mungkin saja pengembang itu sendiri yang punya hati nurani. Kamu pernah lihat pengembang mana yang punya hati nurani sebaik itu? Tidak hanya menutup selisih harga, tetapi juga memberi tambahan 200.000. Kalau begitu saya. Sudahlah, aku tidak mau memikirkan soal ini lagi, apapun alasannya. Pokoknya ini hal baik, kan, guru? Kalian datang lagi untuk apa? Nona Xie, jangan salah paham. Saya datang khusus untuk meminta maaf. Nona Xie, jangan salah paham. Saya datang khusus untuk meminta maaf. Maafkan saya, semuanya. Kemarin itu salah saya. Mohon jangan tersinggungnya. Rui, kamu temani Paman Lucia dulu. Paman akan mengajakmu main di dalam rumah. Kamu berdiri dulu. Kamu bilang padaku, siapa yang menemui bos kalian? Yang membuat sikapmu berubah drastis. Heki minta kata-katamu. Itu permintaan dari departemen terkait. Bos untuk menenangkan pemilik unit. Jadi membuat keputusan ini. Lalu kenapa tetangga semua datang berterima kasih ke keluarga kami? Di dalam departemen itu, ada seorang staf bernama Liu. Dia bilang dia kenal keluarga kalian. Haha. Oh iya. Nona Qin, di sini ada Nona Qin. Keluarga kalian semua tidak mendapat 200.000. Karena ini hal yang begitu baik. Itu benar. Nona Qin. Kalau tidak ada urusan lain. Kami pergi dulu. Mereka benar-benar memberi 200.000 ke setiap rumah. Do you? Katakan padaku, apa kamu diam-diam menemuinya? Sepertinya tidak. Bos besar yang bermain di dua sisi itu masih melihat medali. Kalian berdua benar-benar tidak ada yang mengikuti alur cerita. Kamu pergi duluan. Mana kontrak gedung Zhongzhou yang kau janjikan? Tenang, kontrak hari ini pasti selesai. Kakek, menurutku dia hanya mengulur waktu. Kita temani dia menunggu di sini saja. Lihat nanti dia masih bisa berkata keras atau tidak. Tuan Chen, bagaimana dengan kontrak gedung Jalan Timur? Ada perkembangan baru. Jika berjalan lancar, hari ini aku akan mengatakan bahwa kamu berbahagia. Jika urusan ini berhasil, gadis Jiao akan menjadi menteri besar keluarga Qin kita. Nanti langsung urusan bisnis. Klien dari divisi pemasaran grup datang. Terima kasih, kakek. Ini yang seharusnya aku lakukan. Tidak tahu aku sedang rapat. Ada apa, Direktur Qin? Orang dari Departemen Investasi Gedung Dongzhou sudah datang. Katanya khusus datang untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan kita. Dan mereka menegaskan Nona Qin harus menandatanganinya sendiri. Bagus, orangnya ada di sini.
Katakan pada mereka, Nona akan segera tiba. Kakek, ada apa? Kau senang sekali. Kabar baik yang luar biasa. Nak, kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga Qin. Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Orang dari Departemen Investasi Gedung Zhongzhou langsung datang ke perusahaan kita, dan dengan jelas meminta kita menandatangani kontrak. Kakek, apa ini benar? Tentu saja benar. Pihak mereka sudah ada di ruang rapat. Ada hadiah juga. Bagus hahaha, pantas saja kau. Relasinya sudah mantap. Orang dari Gedung Dongzhou bahkan datang sendiri. Sungguh memberi muka. Bagaimana kamu tahu ini ada hubungannya dengan pendekar pedang? Kalau bukan karena aku, apa karena kamu? Bagaimana kamu tahu tentang ini lagi? Apakah kamu tahu apa arti Gedung Dongzhou di Dongzhou? Sungguh, mulut besar seperti katak di dasar sumur. Baiklah, jangan bicara lagi. Kali ini aku bersedia ikut denganmu. Kuharap kamu tidak membuatku bersama lagi. Kakek, kita ya. Jangan dengan yang seperti ini. Ambil pusing dengan orang yang suka omong besar. Nona kecil, cepat bersiaplah. Sebentar lagi pergi bersama Tuan Tian untuk menemui pertempuran Dongzhou. Baik. Baiklah, kita juga pergi lihat kerjaan. Sayang. Kamu hebat sekali. Tuan muda, tidak kusangka hubunganmu sesederhana ini. Semua orang dari Gedung Dongzhou sudah bergabung dengan perusahaan kita. Aku tidak ingin kamu membalas budiku. Kamu bilang ingin aku tumbuh dewasa. Lalu bagaimana aku membalasnya? Masih banyak lagi. Yang mulia, jadi malam ini, yang kamu mau hanyalah posisi yang sudah dibuka kuncinya itu. Direktur Yo, ini adalah ketua dewan direksi grup Qin kami. Inilah Nona Qin yang Anda cari. Halo, Direktur Zhou, menyusahkan kalian? Bagaimana bisa hatiku tidak merasa bersalah? Sungguh merasa tidak enak hati. Hei, Direktur Qian, dari mana datangnya ucapan seperti itu? Perusahaan kalian adalah klien VIP kami. Sudah semestinya. Halo, Nona Jin. Saya adalah Direktur Departemen Investasi Gedung Zhonglu. Direktur, mohon Anda. Halo, Direktur Yo. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Nona Jin, Anda terlalu sopan. Ini adalah kontrak kami. 2 rangkap. Jika tidak ada masalah, setelah Anda tanda tangan, Anda bisa kembali ke sekolah. Bagaimana Anda yakin tidak menemukan ini? Iya. Bukan saya. Apakah bisa dia? Li Hao, orang dari tamu istimewa di Gedung Zongdong. Jika terus membuat keributan, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Direktur Zhou, terima kasih atas kepercayaannya. Kontrak tidak ada masalah. Direktur Yo, lihat apakah ini baik. Oke. Anda bukan Nona Qin Yuxin. Direktur Ju, apa maksud Anda? Datang untuk menandatangani kontrak dengan Nona Qin Yuxin. Anda bukan dia. Bukan dia? Kamu bukannya menerima uang sedikit untuk konstruksi. Apakah kamu datang untuk menandatangani kontrak dengan hujan silang? Hujan silang. Lalu, uang sedikit itu apa?